besok dirapiin lagi, besok jagain lagi. Nggak mau sholat harus niat pengen sholat. Kalau sudah pengen sholat, laksanain sholat. Jangan cuma pengen doang. Harus Pak. Orang yang belum mau sholat Pak, kalau tidak bergerak dari hatinya, siapapun yang nasihatin gak masuk. Gak bisa Pak. Orang kalau belum pengen sholat, kalau belum ada dari hatinya niat pengen sholat, gak bisa. Jangankan orang lain, orang tuanya sendiri dulu gak bakal dituin. Kamu udah tua, punya anak, istri, kok kita jawab sholat? Bapak aja sholat itu kan udah tua, yang dibagi mati. Dari kita mana? Jadi kalau nggak ada niat dalam hatinya untuk ibadah, nggak bisa Pak. Apalagi urusan sholat, urusan individu di sholat. Sholat adalah ibadah yang nggak bisa ditolerir tinggal, nggak bisa. Kalau puasa masih bisa Pak, dibayar fidyah, bisa nggak? Bisa. Maka menurut Imam Syafi'i, sholat itu nggak bisa diganti dengan fidyah. Kalau orang meninggal dunia nih hari ke-7 biasanya ngasih fidyah. Fidyah buat puasanya, fidyah buat sholatnya. Menurut Imam Syafi'i nggak ada fidyah buat sholat, nggak ada. Yang ada cuma puasa. Puasa yang boleh diganti pakai fidyah. Yang abdolnya hari ini kita tinggalin puasa karena sakit, hari ini bayar fidyah. Maghrib bayar fidyah. Kita punya orang tua, udah tua Pak, udah nggak bisa ibadah, nggak bisa puasa. Kita booking makin miskin. Buat apa? Hari ini orang tua kita nggak puasa, hari ini kita bayar fidyah. Sambil berangkat terawih, datangin orang miskin yang udah kita booking. Mak, saya bayar fidyah puasa orang tua saya hari ini jadi kali puasa. Besok berangkat lagi ke sholat masjid, bayar lagi fidyah orang tua kita. Karena dia 1 bulan nggak bakal puasa, tua, sakit lagi, tua sakit. Itu fidyah. Jangan tungguin mati. Kalau mati, mak kalau saya bayar fidyahnya, apa? Harusnya hari ini dia tinggalin puasa, hari ini bayar. Jadi sholat itu kan bisa diganti dengan fidyah. Kata Imam Syafi'i. Menurut Imam yang lain, Imam Hanafi boleh diganti fidyah. Tapi menurut Imam Syafi'i bisa. Karena kewajiban sholat ini kalau nggak bisa dilakukan dalam keadaan berdiri, boleh dalam keadaan duduk karena sakit. Duduk kagak sanggup, tidur miring ke arah kiblat. Tidur miring kagak sanggup, terlentang dengan isyarat mata. Pakai isyarat mata kagak sanggup, sholat. Mungkin juga bisa. Itu sunat Pak. Jadi sunat nggak boleh ditinggalin dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit. Tangan kita diperban jatuh, bibir atau diperban mata. Wudunya bagaimana Ustaz? Ya wudu seperti biasa. Tangan yang dikasih perban atau digigit itu nggak bisa wudu kan? Setelah wudu selesai, ganti dengan tayamum, mengganti anggota wudu yang tidak terbasuh air. Gak ada alasan, pokoknya harus sholat kan. Ada orang tengok film aja harus sholat. Film teringat agak sholat. Gak boleh kena air dingin. Masakin air panas. Wudu pakai air panas, gak ada lagu. Kan gak boleh air dingin. Jadi bagaimanapun caranya harus sholat. Perjalanan jauh 83 km. Boleh mondok, boleh kosor, boleh ya jamak. Karena kita manusia beralasan capek, letih, tangguh. Allah kasih rukhsah keringanan. Kita berangkat pulang kampung Pak ke Jawa,
kita dapat takhir. Sholat zuhur dikerjakan di waktu asar dulu, baru sholat zuhur. 4 rakaat asar, 4 rakaat zuhur. Kelamaan 4 rakaat boleh dikosor. Asar 2 rakaat, zuhur 2 rakaat. Jamak takhir kosor. Lupa, sakit sholat itu gak boleh ditinggal. Maka masih ada yang sehat, walafiat, seger, buger, gede, tinggi, hitam lagi. Kalau mau sholat, badannya keker, rambutnya gondrong panjang. Kalau mau sholat, mau jadi apa? Malaikat munkar nakir lebih serempak dari ente. Munkar nakir yang ada di dalam kubur, yang pasti kita ditanya, pasti. Kata Rasulullah, jenazah kalau ditidurkan di liang lahatnya, yakti malakani az-Zurqani. Di jenazah bakal didatangkan 2 malaikat, yakti malakani az-Zurqani. Apa az-Zurqani? Warnanya hitam kebiruan. Kayak apa Pak? Warna hitam kebiruan. Kayak gambar apa juga? Pernah lihat gambar juga? Malaikat itu begitu Pak. Munkar nakir warnanya begitu Pak. Malaikat warnanya hitam kebiruan. Kita jangankan malaikat kita lihat Pak. Manusia aja tengah jalan warnanya hitam kebiruan, kita takut Pak. Gimana rasanya? Ini malaikat hitam kebiruan. Malaikat apa itu? Munkar nakir. Akan bertanya dengan tubuh kita. Makut tatakul fiha ar-rajul. Apa yang kau ketahui tentang laki-laki ini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya apa yang kau pahami tentang Muhammad? Ditanya apa? Jaga sholat kita. Yang kedua kata Rasulullah, "Taqwa ma yuhasabu bil 'abdi wal qiyamah as-shalah." Amalan pertama yang nanti ditanya di hari kiamat bagi setiap hamba, sholat. Nanti kita di akhirat Pak, amalan yang pertama kali dihisab, sholat. Karena sholat adalah barometer, ukuran. Tiga sholat, kalau sholatnya baik semua amal perbuatan. Kalau sholatnya buruk semua amal perbuatan. Udah itu patokannya sholat. Maka seburuk apapun kita, semaksiat apapun kita, sholat jangan ditinggal. Ustaz, saya udah sholat, tapi saya pas ngelakuin maksiat, sholat kan? Saya udah sholat, tapi Ustaz saya kerjain itu sholat. Karena setan akan membisikin kita, buat apa lu sholat tapi lu maksiat, buat apa berbuat dosa tapi lu masih menjadi sholat, udah mendingan gak usah dikerjain. Takut bukan ngapain itu sholat juga, maksiat juga. Kata kita, iya ya, percuma kalau sholat. Nah, kalau sudah percuma sholat, sudah setan menang. Maka kalau kita merasa gue maksiat, sholat bagaimana? Gak usah mikir, tetap sholat. Besok dia maksiat, besok dia sholat, maksiat lagi, sholat lagi, maksiat lagi, sholat lagi terus. Jangan kalah sholat kita sama maksiat kita. Jadi tobatnya coba sampel dong, biarin lah, coba sampel ya pokoknya. Yang penting sholat jangan titik. Nanti lama-lama kita merasa, ya Allah, saya masih sholat juga, masih maksiat juga, saya kepada saya masih ada yang tinggal berapa. Oh begitu bisa kan? Datang dalam tubuh kita manusia. Minum bareng maunya, sukunya sholat ya. Ketemu kata minum, dia harus sholat. Tadi mau orang dulu agama kan terima terus. Tuh setan dalam tubuh manusia.